Saya, Farah Latifah, dengan NIM 1902 1040 2063 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menjelaskan tentang Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah suatu jurusan yang mempelajari tentang seluk-beluk dari bahasa dan sastra Indonesia itu sendiri. Dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia terdapat 4 bagian yang biasa diajarkan maupun dipelajari di prodi ini, yaitu ilmu kebahasaan, keterampilan berbahasa, sastra, dan ilmu keguruan. Pertama, ilmu kebahasaan. Ilmu kebahasaan adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul dari bahasa itu sendiri. Dalam ilmu kebahasaan terdapat 3 cabang ilmu yang dipelajari di awal perkuliahan, ataupun secara garis besarnya, yaitu morfologi, yang artinya pembentukan kata. Ilmu ini mempelajari tentang suatu kata itu dibentuk, bagaimana caranya. Yang kedua, sintaksis, yang yaitu mempelajari tentang frasa, klausa, dan kalimat. Yang ketiga, semantik, yaitu mempelajari tentang makna dari sebuah kata ataupun kalimat. Keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa terdiri dari 4, yaitu menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Keempat ini adalah keterampilan penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dengan 4 keterampilan ini, kita bisa mengajarkan pada anak didik kita di masa depan tentang bagaimana menggunakan bahasa dan sastra Indonesia secara baik dan benar. Yang ketiga yaitu sastra. Di sastra kita mempelajari tentang sejarah sastra, kritik sastra, dan hakikat sastra itu sendiri. Dalam sastra sendiri terdapat 3 garis besar yang dipelajari, yaitu puisi, drama, dan prosa. Dalam puisi kita dilatih untuk membuat dan memperagakan langsung puisi yang kita buat ataupun puisi orang lain. Dalam drama kita juga akan mempelajari tentang bagaimana membuat naskah drama dan memperagakan atau memainkan drama di atas panggung atau halayak umum. Dan yang ketiga yaitu prosa, contohnya seperti cerpen, novel, maupun karya-karya fiksi maupun karya real lainnya. Dalam sastra sendiri terdapat 3 garis besar yang dipelajari, yaitu puisi, drama, dan prosa. Dalam puisi kita dilatih untuk membuat dan memperagakan langsung puisi yang kita buat ataupun puisi orang lain. Dalam drama kita juga akan mempelajari tentang bagaimana membuat naskah drama dan memperagakan atau memainkan drama di atas panggung atau halayak umum. Dan yang ketiga yaitu prosa, contohnya seperti cerpen, novel, maupun karya-karya fiksi maupun karya real lainnya. Bahasa dan sastra Indonesia ada mata kuliah apa aja sih? Yaitu ada banyak sekali mata kuliah yang bisa kita pelajari. Pertama, mata kuliah menyimak, linguistik umum,
fonologi, sintaksis, semantik, morfologi, bahasa Indonesia, sosiolinguistik, sejarah sastra, teori sastra, apresiasi sastra, keterampilan menyimak, membaca, berbicara, menulis, estetika bahasa dan seni, telaah kurikulum, kritik sastra, teori belajar bahasa, bahasa bantu, dan lain sebagainya. Itu hanya sedikit dari mata kuliah yang dipelajari di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kenapa harus mempelajari bahasa dan sastra Indonesia sih? Padahal kan kita setiap hari juga menggunakan bahasa Indonesia. Ya, itu banyak ya opini seperti itu di kalangan masyarakat. Tapi tanpa adanya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tidak ada lagi guru maupun dosen atau pengajar di setiap jenjangnya yang mengajarkan pendidikan bahasa Indonesia. Itu akan membuat generasi penerus kita tidak mengenal apa bahasa Indonesia itu dengan lebih mendalam, dan membuat mereka menggunakan bahasa Indonesia itu dengan semaunya dan tidak ada aturan yang mereka ketahui dengan lebih lanjut. Jadi untuk menjadi tenaga pengajar bahasa Indonesia sangat penting di sebuah sekolah maupun institusi pendidikan. Jadi kalian yang mau ikut dan bergabung di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, gak usah takut untuk dianggap remeh, padahal kita mempunyai andil yang besar di negara Indonesia sendiri. Banyak sekali bimbel-bimbel bahasa dan bahasa asing, tetapi kenapa kita tidak mau mempelajari lebih lanjut bahasa Indonesia sendiri? Ilmu keguruan ya tentu saja ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita menjadi seorang guru yang baik, teladan, dan sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Dengan itu kita dapat menyampaikan ilmu kita dengan mudah, dan anak didik kita juga menyerapnya dengan paham dan jelas. Itulah sedikit dari penjelasan saya tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi jika kalian ingin masuk ke prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, harusnya tidak perlu takut lagi, karena pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sangatlah bersahabat dengan kemampuan kita, dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia adalah memiliki peranan penting di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.